Atkinson dan Shrivin mengemukakan bahwa memori terdiri dari 3 penyimpanan. Yang pertama, sensory memory, merupakan komponen pertama sistem memori yang bertemu langsung dengan informasi yang masuk. Sensory memory menerima semua informasi dari panca indera dan menyimpan informasi tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, short-term memory, informasi yang disensasi oleh panca indera dan mendapatkan perhatian, kemudian akan ditransfer ke dalam sistem memori yang kedua, yaitu short-term memory atau disebut juga dengan memori kerja. Kemudian yang ketiga, long-term memory. Long-term memory atau disebut juga dengan memori permanen merupakan bagian dari sistem memori yang dapat menyimpan informasi dalam masa yang lama. Working memory adalah kumpulan proses mental yang memungkinkan informasi disimpan sementara dalam keadaan dapat diakses untuk melayani beberapa tugas mental. Working memory memainkan peran sentral dalam pemrosesan kognitif dan keterbatasan kapasitas working memory merupakan sumber keterbatasan yang signifikan dalam kinerja tugas-tugas kognitif. Model tingkat pemrosesan memori. Pertama, penyimpanan informasi, yaitu tempat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi. Seringkali dianalogikan dengan filing cabinet. Dalam model pemrosesan informasi pada manusia tersusun dari 3 storage, yaitu sensory storage, short-term memory, dan long-term memory. Kedua, proses kognitif. Tindakan internal, intelektual yang mentransfer informasi dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan yang lain. Proses-proses yang terlibat adalah perhatian, persepsi, rehearsal, encoding, dan retrieval. Ketiga, metakognisi. Pengetahuan dan kontrol terhadap proses-proses kognitif dan mengkoordinasikan proses-proses yang mentransfer informasi dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lainnya. Model ingatan episodik dan semantik. Episodic memory adalah memori tentang pengalaman personal, sebuah gambaran mental tentang hal-hal yang kita lihat atau kita dengar. Semantic memory berisi fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, atau aturan-aturan dan bagaimana cara menggunakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Pertama, kondisi fisik. Informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory, digabungkan dengan informasi di long-term memory. Kedua, usia. Ingatan yang paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 10-14 tahun. Sedangkan orang yang sudah lanjut usia akan mengalami kesulitan jika diminta untuk mengingat apa yang sudah dipelajari atau yang dialaminya.